sekolah spesialis. Nah, untuk pekerjaannya itu seperti dosen, atau dokter, ataupun insinyur. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada yang namanya tenaga kerja terlatih. Nah, kalau terdidik tadi memperoleh keahliannya itu melalui sekolah formal, kalau terlatih ini adalah seseorang yang memiliki keterampilan khusus itu melalui pengalaman mereka ataupun melalui pelatihan khusus. Nah, contohnya itu seperti barista, chef, ataupun penjahit. Nah, kemudian ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau terdidik tadi melalui sekolah formal untuk mendapatkan keahlian tertentu, kemudian terlatih tadi harus mengikuti pelatihan khusus ataupun melalui pengalaman kerja. Nah, kalau misalnya tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga mereka saja secara fisik. Jadi mereka tidak memerlukan sekolah formal ataupun melalui pelatihan khusus untuk bekerja. Nah, contohnya itu seperti buruh harian, buruh bangunan, ataupun asisten kerja. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada Bu. Nah, kalau tidak ada, itu ingin bertanya. Kalau misalnya seseorang itu bekerja atau melakukan pekerjaan, apakah mereka itu sudah disebut dengan tenaga kerja? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Boleh, Alhamdulillah. Oke, jadi semua orang yang bekerja itu termasuk tenaga kerja karena semua orang yang bekerja itu membutuhkan barang atau tugas. Nah, benar sekali ya. Jadi ketika seseorang itu sudah menghasilkan barang atau jasa, maka mereka itu sudah disebut sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini adalah bagian dari tenaga kerja, tapi tenaga kerja ini, angkatan kerja ini adalah rentang usia produktif mereka untuk melakukan pekerjaan. Nah, di mana mereka itu aktif dalam satu periode tertentu. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif angkatan kerja itu rentang dari 15 sampai 64 tahun. Nah, angkatan kerja ini juga memiliki dua komponen, yaitu yang pertama ada penduduk yang bekerja. Nah, penduduk yang bekerja ini adalah penduduk atau orang yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan gaji atau upah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, jadi ketika mereka itu sudah melakukan pekerjaan, kemudian menghasilkan gaji atau upah, maka mereka itu sudah disebut sebagai penduduk yang bekerja. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah orang yang belum mendapatkan pekerjaan, tetapi aktif mencari kerja atau sedang membangun usaha. Nah, tapi ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan atau usaha yang mereka rencanakan itu belum terlaksana, maka mereka itu masih disebut sebagai pengangguran. Nah, dari materi angkatan kerja ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh silakan. Kenapa usia angkatan kerja itu dari 15 sampai 64 tahun? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, jadi ketika seseorang itu berusia 15 tahun, maka mereka itu sudah dianggap mampu untuk bekerja atau menggunakan barang yang jasa tadi. Nah, tetapi kan kebanyakan ketika kita berusia 15 tahun itu kita masih bersekolah kan secara formal. Nah, jadi tetapi batas awal untuk melakukan pekerjaan tersebut usia dari 15 tahun. Nah, sedangkan 64 tahun itu adalah batas akhir seseorang itu untuk melakukan pekerjaan. Karena ketika mereka sudah berusia di atas itu, mereka itu sudah dianggap bukan usia produktif lagi, atau kemampuan mereka
usia pensiun mereka. Contohnya itu seperti PNS atau TNI ataupun pegawai BUMN. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kesempatan kerja temporer. Nah, kalau yang tadi itu dalam jangka waktu yang panjang, kalau temporer ini kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang itu melakukan pekerjaannya dalam jangka waktu yang pendek atau terbatas. Nah, atau misalnya bisa kita sebut sebagai pekerja yang musiman atau proyek. Nah, contohnya itu pekerja proyek yang membangun sebuah proyek, contohnya di gedung nih. Nah, ketika gedung itu selesai, mereka sudah tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan pekerjaan temporer. Contohnya itu adalah pekerja proyek konstruksi, ataupun pekerja lepas freelance dan juga karyawan kontrak. Nah, jadi dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini ingin bertanya sekali lagi terkait kesempatan kerja. Nah, jika sebuah perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, nah itu disebut sebagai tenaga kerja atau kesempatan kerja. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, boleh namanya? Kesempatan kerja Bu. Ya, betul sekali, kesempatan kerja ya. Karena perusahaan itu kan memberikan lowongan pekerjaan yang siap diisi oleh pekerja atau tenaga kerja, maka itu disebut sebagai tenaga kerja. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan terkait materi hari ini? Saya Bu, ya boleh Masya? Jadi tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi hidup. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, kesimpulan juga menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh angkatan kerja. Nah, ketiga konsep tersebut saling berkaitan karena jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja akan mempengaruhi luasnya kesempatan kerja serta kondisi keekonomian suatu negara. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Masya. Nah, jadi sebenarnya ketiga konsep itu tadi kan sudah masuk dalam konsep tenaga kerjaan di dalam ekonomi. Nah, jadi diharapkan kalian itu setelah materi hari ini, kalian itu dapat membedakan dan juga memahami terkait tiga konsep tersebut. Nah, karena waktu pelajaran kita sudah habis, untuk materi minggu depan itu Ibu sudah tampilkan di e-learning, jadi kalian bisa membaca untuk materi minggu depan. Mungkin itu saja dari kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.